kita dokter tempat abdi ngaturake ka Ustaz Muksin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan diberi seperti zaman bathor, terutama masalah betul kita masih diberi waktu oleh Allah. Semua manusia diberi waktu. Waktu kita ini seperti gelas itu, gelas plastiknya. Kita masing-masing diberi gelas oleh Allah, tergantung isinya. Gelas itu mau diisi air, mau dijual kira-kira baju berapa? Berapa mat? 500. Mau diisi bajar ya? Jangan kan dijual, bagi goreng tidak sedekah. Tapi mau diisi emat tuh. Orang nggak boleh. Demikian dengan waktu kita, tergantung kita mau diisi apa itu waktu. Nah, kalau waktu diisi apa yang paling mahal, supaya pajuh ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saya tadi buat muqaddimah. Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu. Sebagian ulama mengatakan waktu yang dimaksud adalah seluruh waktu apapun. Ada yang mengatakan yang dimaksud asr di situ karena makna lain dari asr adalah memeras. Artinya adalah waktu yang digunakan dengan tenaga kita dan kita mencari manfaat dari waktu itu, namanya al-asr. Ada yang mengatakan ulama, ini yang sangat kontekstual dengan kita, al-asr padanan daripada waktu asar. Manusia hidup seperti matahari, menduduk istiwa kruwa umur 30 tahun, kita 50 tahun sudah nyampai waktu asar. Makanya Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Orang-orang yang sudah nyampai waktu asar, perhatikan. Ini ilmu baru ini, kita sudah hafal ini, sering dibaca di sholat, baru ngerti sekarang. Oh iya benar. Ya kalau sudah maghrib sudah selamat tinggal itu. Kenapa di situ menggunakan waktu tetapi pakai simbol asar gitu? Karena penyesalan sering terjadi kepada manusia setelah umur 45 ke atas di waktu asar itu. Jadi Allah bersumpah dengan wal asri, demi waktu. Kata ulama, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, seluruh manusia ini rugi, akan merasa kerugian. Sampai orang-orang yang benar-benar mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, mereka akan merasa rugi. Karena pasti ada waktu-waktu yang tidak diisi dengan baik. Selama ini
Kita sekalian sama-sama menikmati waktu sampai hari ini 50 tahun. Dalam waktu 50 tahun yang sudah kita jalani, ada hal yang kita kerjakan, ada hal yang kita tinggalkan. Apapun adanya, hari ini adalah hasil dari apa yang kita kerjakan dan apa yang tidak kita kerjakan, sehingga timbul perbedaan keadaan kita hari ini. Oleh karena itu semua manusia akan merasa rugi. Yang tidak rugi illal ladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Oh, kita Pak Muhsin sudah beriman semua, berarti seperempat kerugian sudah terisi. Kalau kita beriman beruntung seperempat. Iman adalah sesuatu yang abstrak, tak bisa dilihat oleh mata, ada di hati manusia. Berarti ini harus dibuktikan dengan bukti-bukti. Iman ini adalah hal yang mendorong kita untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Sampai di mana kuatnya dorongan kebaikan dalam hati kita, voltase iman kita setinggi itu juga. Nah, oleh karena itu maka iman harus ada bukti. Apa buktinya? Wa amilus sholihat. Buktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sama dengan cinta. Cinta itu masalah hati. Supaya kita percaya harus ada bukti. Bukti terkuat ada perhatian. Bukti terkuat merasa rindu. Bukti terkuat cemburu. Kalau tidak cemburu ya tidak cinta ini. Bukti terkuat memiliki. Nanti nggak ada fir. Jadi iman begitu. Maka kita harus membuktikan keimanan kita sudah seperempat waktu kita isi dengan iman, kemudian isi lagi wa amilus sholihat, mengerjakan hal-hal yang soleh, mengerjakan hal-hal yang baik. Isilah waktu kita untuk itu. Alhamdulillah waktu hari ini, gelas kita hari ini diisi dengan membaca salawat. Mahal sekali dalam pandangan Allah. Satu salawat berapa? 10 rahmat yang akan diberikan oleh Allah. Sesudah baca salawat kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kata Nabi afdalu min alfi raka'atin tatawu'an, lebih utama daripada sembilan salat sunnah 1000 rakaat. Kok bisa? Hanya menuntut ilmu. Ya'mal bihi awalam ya'mal, kata ulama. Berniat mau diamalkan atau tidak diamalkan, mau duduk mencari ilmu itu sudah lebih utama dari 1000 rakaat salat sunnah. Kenapa? Karena kalau sholat sunnah itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau ilmu manfaatnya bukan hanya kepada kita, masih bisa diberikan kepada orang lain. Sehingga ilmu lebih utama dari itu. Ini kalau itu sudah terisi, beriman sudah, kemudian beramal soleh, dibuktikan bahwa kita mau beramal soleh, maka itu sudah ibarat gelas sudah separuh, sudah terisi separuh. Kemudian kata tadi iman itu adalah pendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, di situ kan ada ilmu, harus ada ilmunya. Dorongan iman kuat, kita menginginkan untuk melakukan kebaikan, lalu kita tidak punya ilmu, sering amal kita itu rusak tetapi tidak terasa oleh kita. Oleh karena itu selanjutnya kita isi waktu kita dengan watawasau bil haq.
Watawasau itu makna aslinya saling berwasiat. Berwasiat itu berbicara dengan rendah hati, dengan sopan kepada orang lain. Artinya adalah ilmu, artinya adalah waktu kita yang tidak akan merugi ketika itu diisi dengan mau belajar dan mengajar. Saling bernasihat tentang kebenaran. Maka terus ini kesempatan kita untuk belajar, tidak ada waktu berhentinya dalam Islam. Dekik walana kabin mesti tak sempat nyari ilmu, keliru. Dekik walana pun ngajar, jadi dosen, jadi kiai pas ambu, keliru. Terus mencari ilmu, minal mahdi ilal lahdi. Nah kita benar dapat pergi luar biasa ini. Waktu kita sudah terisi 3 ini. Amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Kalau ini sudah dilaksanakan semua, maka waktu itu tinggal 1/4 sudah untuk penuh. Apa yang terakhir? Wa tawassaw bis sabr. Saling bernasihat dengan kesabaran. Karena hidup ini adalah ujian. Tentunya ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah berhenti sampai kita ini meninggal dunia. Jangan engkau kira mereka yang mengaku keimanan lalu ditinggalkan oleh Allah harus melintasi berbagai ujian. Oleh karena itu maka kita harus terus menerus saling bernasihat tentang kesabaran. Inilah 4 isi waktu, yang mana kalau keempat hal ini kita lakukan setiap waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktu kita ini adalah termasuk waktu yang sangat berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ashtara 'alal mu'minina bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli kepada orang-orang yang beriman. Ibli bi Allah Subhanahu. Bukan siapa yang membeli, Allah. Berapa harganya? Bi anna lahumul jannah. Ini saya hanya ingin menerangkan apa yang sering kita baca dalam sholat, sehingga kalau kita sholat itu sedikit berpikir, wal asri innal insana lafi khusri. Khusrin itu rugi. Illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Saling bernasihat tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga saling bernasihat tentang kesabaran. Insyaallah sampai di sini apa yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga barokah. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga masih diberi kesempatan panjang umur yang barokah, diberi kesehatan. Semoga semua beban kita diringankan oleh Allah. Hutang-hutang yang punya hutang semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemampuan kita untuk melunasinya. Begitu juga yang sering dibawa oleh Ustadz Raja ini, yang belum dapat jodoh, yang masih ingin mencari jodoh, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan juga yang soleh laki-laki. Bifadillah bijai Sayyidina Muhammadin wa bihurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada bagaimana di Satraja Samsul tak sehat ini. Mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala barokahnya selawat, barokahnya kita bersilaturahim ini, barokahnya pembacaan zikir dan juga Al-Quran pengajian hari ini. Semoga ini menjadi sebab-sebab sehingga penyakit dari saudara kita Samsul Arifin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم افتح مسامع قلبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ألطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي بها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط